warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila, NIM 03 dari kelas 5A. Teman-teman semua, di masa pandemi saat ini, seluruh aktivitas dilakukan dari rumah, mulai dari bekerja, kuliah, sekolah, dan belajar pun harus dari rumah. Lalu, bagaimana dengan teman-teman atau adik-adik di sekolah menengah pertama yang harus melakukan praktikum IPA? Bisa atau tidak ya? Jawabannya bisa ya teman-teman. Salah satu contohnya sama yang akan saya lakukan pada kali ini, yaitu melakukan praktikum IPA sederhana untuk siswa SMP. Judul praktikum pada kali ini adalah metode pemisahan campuran filtrasi. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui proses filtrasi pada penjernihan air dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengaruh perbedaan penyusunan bahan pada proses filtrasi terhadap hasil dalam memperoleh air yang jernih dan air yang berkualitas secara fisika. Di sini saya melakukan praktikum IPA sederhana berupa metode pemisahan campuran filtrasi dengan dasar teori bahwa sumber air baku memegang peran yang penting dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dalam industri air minum. Penyediaan air bersih, selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku, di mana yang telah ditetapkan berdasarkan sifat fisika, sifat kimia, dan bakteriobiologis. Nah, sumber air baku berdasarkan persyaratan fisika dapat kita amati, yaitu dari warnanya, baunya, dan kekeruhannya. Penjernihan air dapat dilakukan secara kimiawi maupun alami. Penjernihan air secara kimiawi dapat dilakukan dengan cara menambahkan bahan kimia, salah satunya adalah penggunaan bahan kaporit. Sedangkan secara alami menggunakan susunan bahan penyusun dari tanah. Nah, tanah di terak bumi dapat berfungsi sebagai penyaring air. Air disaring melewati susunan penyusun tanah. Susunan alat penyaring yang saya gunakan pada kali ini salah satunya juga terdiri dari kerikil, batu, arang, dan juga pasir. Di mana fungsi dari kerikil dan juga batu karena mengandung silika dapat menjernihkan air. Sedangkan pada arang dapat menghilangkan bau dan juga rasa pada air. Sedangkan pada pasir dapat menyaring partikel yang lebih kecil. Salah satunya adalah endapan lumpur. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini apa aja ya? Yuk, simak penjelasannya.
Untuk tahap selanjutnya adalah proses praktikum. Praktikum yang akan kita lakukan yang akan diamati adalah karakteristik dari sifat fisika dari air yang sudah difiltrasi, yang mencakup warna, bau, dan kekeruhan. Lalu bagaimana ya proses praktikumnya? Yuk simak videonya. Langkah-langkah pada percobaan pertama yaitu yang pertama kita memasukkan kapas pada botol. Kemudian kita memasukkan kerikil di atas kapas. Selanjutnya kita ratakan kerikil tersebut. Kemudian kita masukkan batu ke dalam botol di atas kerikil. Selanjutnya, kita akan memasukkan pasir kepada botol di atas batu. Selanjutnya, kita ratakan pasir tersebut. Kemudian kita memasukkan bahan yang kelima yaitu arang di atas pasir. Dan selanjutnya pada bahan yang terakhir yaitu kita akan memasukkan tisu. Susun tisu di atas arang. Setelah semuanya tersusun rapi, kita akan melakukan proses penyaringan. Jangan lupa botol kecil sebagai wadah untuk hasil dari filtrasi. Kemudian kita tuangkan air limbah atau air yang sudah tercampur dengan zat pengotor. Kemudian kita amati bagaimana air melewati dari setiap bahan pada proses filtrasi. Dan kita amati hasil dari filtrasi tersebut, di mana air menjadi lebih jernih dan lebih bening. Berikut merupakan perbandingan air sebelum dan sesudah filtrasi. Bisa diamati ya. Selanjutnya kita akan lanjut pada percobaan yang kedua, di mana susunannya terdiri dari tisu, batu, arang, kerikil, pasir, dan kapas. Nah, langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, namun beda penyusunan. Yang pertama, kita memasukkan tisu pada botol. Kemudian kita memasukkan batu dengan meletakkan batu di atas tisu. Selanjutnya kita akan memasukkan arang ke dalam botol, di mana disusun di atas batu. Lanjut pada bahan selanjutnya yaitu kerikil. Kerikil dimasukkan ke dalam botol, di mana diletakkan di atas arang. Kerikil tersebut kemudian diratakan.
Selanjutnya, pada bahan yang kelima yaitu pasir. Pasir diletakkan di atas kerikil. Kemudian diratakan. Selanjutnya, pada bahan yang terakhir yang akan kita gunakan yaitu kapas. Kita masukkan kapas di mana diletakkan di atas pasir. Kemudian kita akan melakukan penyaringan air, di mana botol kecil sebagai wadah jangan lupa diletakkan di bawah botol yang besar. Kemudian kita tuangkan air limbah atau air yang tercampur dengan zat pengotor. Kemudian kita amati bagaimana air tersebut melewati dari setiap bahan pada proses filtrasi. Kemudian kita amati hasil dari filtrasinya. Kita bisa melihat perbandingan air sebelum dan sudah filtrasi. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan yang terakhir yaitu percobaan ketiga, di mana susunan bahannya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk langkah-langkah pada percobaan ketiga sama pada percobaan ke-1 dan kedua, hanya saja yaitu peletakan pada penyusunan bahan itu yang berbeda. Jadi silahkan diamati lebih lanjut ya. Selanjutnya, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, dapatkan data hasil pengamatan sebagai berikut. Di mana, menurut standar bahan baku secara fisikanya, pada percobaan pertama menurut baunya sedikit bau, dan menurut warnanya bening kekuningan, sedangkan menurut kekeruhannya sedikit keruh. Pada percobaan kedua didapatkan menurut baunya itu tidak bau dan warnanya bening serta kekeruhannya itu tidak keruh. Sedangkan pada percobaan ketiga didapatkan pada baunya itu tidak bau, warnanya bening dan kekeruhannya yaitu sedikit keruh. Jadi setelah melakukan hasil praktikum dan didapatkan data pengamatan, kita dapat menarik kesimpulan. Pada praktikum kali ini, berdasarkan data hasil pengamatan yang telah diperoleh, kita dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan yang pertama,
Bahan-bahan yang telah digunakan berupa tisu, kapas, pasir, kerikil, batu, dan arang dapat menjernihkan air. Yang kedua, yaitu berdasarkan ketiga percobaan yang telah dilakukan dengan penyusunan bahan yang berbeda, didapatkan yang paling baik untuk menghasilkan air yang jernih dan kualitas air yang baik secara fisika adalah pada percobaan kedua. Di mana pada percobaan kedua yaitu susunannya terdiri dari tisu, batu, arang, kerikil, pasir, dan juga kapas. Cukup sekian praktikum IPA sederhana pada kali ini, yaitu metode pemisahan campuran filtrasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.